kita tuh ditindih 100 ekor gajah. Waduh, anak gajah aja berapa Pak? Apalagi ini 100 gitu Pak. Oke, jumpa lagi di channel Radal Tulungagung Digital. Kali ini kita akan membahas yang lagi viral, Siva nih ya. Yang baru-baru ini terjadi gitu di Indonesia. Jadi tenggelamnya KRI Nanggala 402 dan Radal Tulungagung Digital ikut bela sungkawa atas tenggelamnya KRI Nanggala 402 pada 25 April kemarin. Semoga semua kru amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ternyata Pak, kenapa kita mengangkat tema ini? Dari 53 kru atau awak kapal itu ternyata 2 diantaranya dari Tulungagung. Ini yang satu di antara Muhammad Wahyudin Munir, warga Dusun Jurang Gandul, Desa Pulutondo, Kecamatan Ngunut. Ya, satunya ada Sertu Ardi Ardiansyah, itu warga Dusun Jenon, Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut. Ya makanya itu ternyata warga dekat kita ya, ada di Tulungagung, ada yang ikut, dan semoga yang diberikan yang terbaik buat keluarga dan amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup mendebarkan karena detik-detiknya kita berharap kapal itu bisa selamat kembali dan bisa muncul kembali ke permukaan. Ini berawal kronologinya seperti ini Pak. 21 April pada 02.30 WITA KRI Nanggala memulai latihan. Terus pada 03.00 diberikan izin untuk menyelam pada kedalaman 13 meter untuk persiapan penembakan torpedo. Jadi memang lagi latihan gitu ya? Iya betul, ini latihan bersama. Terus berikutnya pukul 03.46 WITA dinyatakan hilang kontak atau subblok. Pukul 6.46 WITA status naik menjadi submiss dan proses pencarian pun dimulai. Jadi udah 21 April itu mereka latihan, terus mau penembakan. Jadi kan kalau penembakan tuh kapal selam tuh harus masuk dulu, harus menyelam gitu. Tapi ternyata nggak naik, dihubungin nggak ada, hilang kontak. Terus lanjut di tanggal berikutnya itu di 22 April cadangan oksigen dalam kapal tuh hanya tersisa 72 jam. Artinya 72 jam itu kan dari hilang itu kan masih ada waktu ya waktu itu. Berharap ini masih ada waktu sekian jam. Berharap cemas biar cepat ketemu gitu kan. Hari berikutnya itu 24 April. 24 April dinyatakan tenggelam Sabsang. Ditemukan beberapa benda milik KRI Nanggala 402 seperti peluru tabung torpedo, alat APK kapal, botol orange pelumas periskop, pembungkus pipa pendingin, spons penahan panas pada blast room. Pencarian ini melibatkan banyak negara datang untuk bantu gitu mencari support dari Malaysia, dari Singapura, Australia, Jerman, banyak ya. Banyak yang datangin bantuan. Pada 25 April diketahui akhirnya pencarian itu membuahkan hasil meskipun belum sesuai harapan karena ditemukan tenggelam pada kedalaman 834 meter dengan kondisi badan kapal terbelah menjadi 3 bagian Pak. Waduh. Itu kayak apa ya? Kita lemas ya. Lemas karena kita nunggu semoga 3 hari. Kita nunggu 3 hari. Tapi walaupun ketemu tapi hasilnya nggak sesuai sama harapan kita gitu. Dan di kedalaman 838 itu dalam hampir 1 kilo itu, hampir 1 kilo, dan manusia nggak bisa bertahan. Bahkan itu tadi kapal selam aja pecah. Pecah karena tekanannya beda dengan kita yang ada di permukaan. Info yang kita dapat penyebabnya menurut dari CNN Indonesia, pakar kapal selam dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Wisnu Wardana menjelaskan
3 faktor penyebab tenggelamnya KRI Nanggala 402 milik TNI AL. Ketiga faktor itu adalah tidak berfungsinya air balas yang dapat mengatur ketinggian penyelaman kapal. Berikutnya ada tidak berfungsinya hydroplane atau sayap di badan kapal. Gitu ya. Yaitu analisis dari pakar selam Wisnuwardana. Berikutnya rusaknya pressure hull yang membuat kapal tersebut akhirnya hancur karena besarnya tekanan. Yang menjelaskan kapal tua buatan industri Jerman itu memiliki usia kurang lebih 40 tahun. Ya lumayan lah. Lumayan tua kalau 40 tahun karena sudah segitu ya. Pada tahun 80-an kapal tersebut didesain hanya dapat menyelam pada kedalaman 300 meter. Ini lipat berapa itu awal itu kayak awal dibuat tuh masih didesain buat 300 meter, tapi kan karena udah tua nih Pak, jadi tuh kemampuannya tuh juga berkurang. Jadi sekarang tuh sebenarnya prediksinya tuh cuma kuat 200 meter. Jadi kalau kedalaman 800 meter tuh lipat berapa itu ya? Berlipat 4 kali. Iya. Jadi memang nggak mampu ya, nggak kuat ya. Iya. Terus ini Pak, ada yang bilang loh kan mereka tenaga yang dididik di laut, kenapa waktu laut gitu waktu tenggelam nggak lompat aja, keluar aja? Ternyata nggak semudah itu. Iya, karena ini kalau misalnya kita ada di kapal selam gitu, terus posisinya kan memang menyelam di laut. Kalau kita buka pintu, kita keluar, itu tuh akibatnya tuh air itu akan masuk gitu, memenuhi kapal. Ini itu tuh nggak butuh waktu yang lama gitu Pak. Jadi dalam hitungan detik tuh air bisa langsung masuk ke kapal selam gitu. Tekanannya tinggi. Tekanan di dalam 800 meter itu kan besarnya tuh bisa mencapai 83 atm. Padahal kalau di permukaan itu, kalau misalkan di permukaan itu 1 atm gitu. 10 meter itu ya. 1 atm 10 meter. Iya. 800 itu berarti kan 83 atm. Itu bisa dibayangkan di tekanannya. Iya. Itu kalau diibaratkan tuh kayak kita tuh ditindih 100 ekor gajah. Waduh. Itu kan kayak jelas gak kuat Pak. Satu gajah aja kita jelas gak kuat. Satu gajah. 100 gajah. 100 gajah itu bisa dibayangkan. Anak gajah aja berat loh Pak. Apalagi ini 100 gitu Pak gajahnya. Jadi kalau misal kita maksain buat kita menyelam dalam kedalaman itu yang terjadi yang pertama tuh dalam hitungan detik gendang telinga kita tuh bisa pecah Pak. Karena kan tekanannya kan tinggi sekali gitu. Artinya ketika kita berusaha keluar juga tentu sulit untuk selamat ya kita memaksa gitu ya. Terus paru-paru nih karena kan berongga paru-paru itu bisa juga pecah gitu karena kan ditekan gitu kan Pak. Terus nanti diikuti pembuluh-pembuluh darahnya dan organ-organ lainnya juga bisa hancur gitu kalau kita tetap maksain buat berenang atau menyelam. Dan Pak di kedalaman 838 meter dan meskipun kondisinya sudah pecah dari 3 dan tentunya krunya gugur atau meninggal, tapi kita tetap bersyukur karena bisa ditemukan. Artinya keluarga yang menanti kan ada kepastian, dan juga kewajiban kita untuk mendoakan biar tenang di sana. Ini tapi aneh Pak, musibah ini ternyata harusnya kan menunjukkan keprihatinan, bukan simpati. Ada beberapa orang yang justru membuat cuitan atau komentar jahil gitu. Iya betul, ada orang. Seharusnya nggak dilontarin gitu komentar kayak gitu. Makanya itu harus dikasih tanda bahwa di medsos itu kita harus hati-hati, tidak sembarang komentar dan harus disikapi dengan bijak ya. Artinya ini waktunya ini serius nih, ini menyangkut kesedihan. Orang-orang berduka malah komen-komen yang gitu. Tidak jelas. Ada beberapa orang yang diamankan karena cuitannya ya. Ada seorang pemuda yang tidak senonoh lah, akhirnya ditangkap juga. Terus ada lagi yang oknum dari penegak hukum juga ada yang
cuitannya juga tidak sepatutnya untuk dilontarkan sebagai seharusnya sebagai contoh justru malah membuat cuitan yang tidak dibenarkan. Dan ada lagi, jadi ada 3 orang Pak yang ada satu lagi yang dari Jawa Tengah itu beliau juga ditangkap karena cuitannya meresahkan dan tidak sepatutnya itu melukai keluarga yang ditinggalkan. Jadi kita harus berhati-hati menyikapi apa yang ada di media sosial ini musibah, ini mungkin ini kasus lucu-lucuan, ini kasus serius dan sebagainya kan. Bisa menempatkan diri lah gitu untuk berkomentar walaupun itu di sosial media gitu tapi kan etikanya juga harus tetap dijaga. Makanya gitu. Sekarang kan ada UU ITE dan itu untuk apa ya mengontrol ya menurut saya untuk mengontrol hal-hal seperti itu ya. Untuk kru yang dari Tulungagung Radar Tulungagung Digital mengucapkan ikut belasungkawa dan mungkin buat keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan hanya doa-doa yang bisa membuat mereka tenang. Jadi dan ini mungkin menjadi pengalaman bahwa peralatan pengamanan di negara kita memang masih perlu ditingkatkan ternyata usia segitu memang perlu untuk diperbarui lagi. Berbahaya kalau dibahaskan berbahaya. Semoga ke depan alat-alat yang sudah bisa diperbarui dan tidak membahayakan anggota atau personil dari pengaman dari negara kita. Semoga saja ini tidak terulang lagi ya Pak. Amin. Dan yang terakhir gitu ya. Dan semakin solid TNI AL kita karena negara kita itu negara maritim ya, banyak pulau dan itu perlu pengamanan yang luar biasa. Mungkin itu sih Pak. Terima kasih obrol santai kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.